Topik kita kali ini adalah hakikat pendidikan. Nah, video-video yang lainnya, jikalau kita mau melihat video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi video ini. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep dasar pendidikan. Peranan pendidikan tidak sebatas memberikan pengetahuan dan keahlian pada tiap individu untuk dapat bekerja sebagai agen perubahan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan juga dapat menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma yang berlaku, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi. Selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan SDM. Sasaran pendidikan adalah manusia, maka pendidikan bermaksud membantu peserta didik atau manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi manusianya. Wujud sifat hakikat manusia mencakup kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, memilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak maupun menghayati kebahagiaan. Individu berkembang sejak lahir dan terus berkembang. Perkembangan ini bersifat kausal atau sebab akibat. Namun terdapat komponen normatif juga karena pendidikan menuntut nilai. Nilai ini adalah norma yang berfungsi sebagai penunjuk dalam mengidentifikasi apa yang diwajibkan, diperbolehkan, dan dilarang. Jadi pendidikan merupakan hubungan normatif antara individu dan nilai. Pandangan yang diuraikan di atas memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman sumber belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam arti sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan para ahli psikologi memandang pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan, tugas-tugas sosialnya dalam bermasyarakat. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan sebagai implementasi dari teori pendidikan itu secara konkret melalui suatu proses. Teori dan praktek dalam pendidikan seyogianya tidak dapat dipisahkan. Siapa yang berkecimpung di bidang pendidikan sebaiknya menguasai kedua hal itu. Pengajaran dalam kenyataannya akan dapat mencapai sasaran bila dilandasi teori tertentu. Pengajaran itu pada hakikatnya proses komunikasi, maka perlu dikuasai teori komunikasi yang relevan. Komunikasi berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sehingga sesuatu tersebut menjadi miliknya. Seorang pendidik atau guru setiap kali mengajar berusaha mengkomunikasikan atau menyampaikan dengan metode yang sesuai agar pokok bahasan yang dipilihnya dapat dikuasai menjadi milik peserta didik. Nah, yang B yang akan kita bahas yaitu hubungan antara pendidik, pengajar, dan pelatih. Mengajar adalah membantu atau mencoba membantu seseorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar melalui transformasi pengetahuan yang bisa dilakukan melalui penyampaian materi pelajaran. Jadi, mengajar pada hakikatnya suatu proses, yakni proses mengatur,
mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk memahami dan menguasai pengetahuan kognitif melalui transformasi ilmu pengetahuan. Pendidik lebih menekankan pada pembentukan karakter atau sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan yang diberikan secara terintegrasi melalui pembinaan, tuntunan, bimbingan, dan pendampingan. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudidayakan manusia. Seorang ahli, Leopold, menyatakan mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak atau yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sosial atas segala tindakan yang menurut pilihannya sendiri. Secara garis besar, tugas guru dapat dibedakan 3 jenis yang sering disebut 3 ranah pendidikan, yaitu yang pertama, tugas guru sebagai pendidik atau ranah afektif. Tugas sebagai pendidik, guru bertugas meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, membantu dan membimbing peserta didik ke arah kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud di sini adalah tingkat kematangan berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sekarang lebih populer dengan sebutan pendidikan berkarakter. Kedua, tugas guru sebagai pengajar atau ranah kognitif. Tugas guru sebagai pengajar terbatas pada transformasi ilmu pengetahuan melalui pemberian materi pelajaran dan bantuan seperti bimbingan agar peserta didik menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau sering kita sebut dengan iptek. Ketiga, tugas guru sebagai pelatih atau ranah psikomotor. Tugas guru sebagai pelatih terbatas pada tugas yang bertujuan membantu dan membimbing peserta didik agar memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan yang sangat perlu diberikan kepada peserta didik agar bisa menghubungkan atau mengaitkan materi pelajaran yang diterima dengan melakukan dan melatih diri agar menjadi lebih terlatih dan profesional. Keterampilan ini sangat nyata diberlakukan dalam kegiatan pembelajaran IPA atau sains. Selain itu juga dalam pelajaran yang menuntut keterampilan, misalnya melukis, menari, dan yang lainnya. Ketiga tugas ini atau ranah pendidikan sudah tentu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya tugas utama guru adalah mengajar atau ranah kognitif. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas tersebut, guru harus mengaitkannya dengan aspek pendidikan dan aspek pelatihan itu sendiri atau ranah afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik atau guru dapat menghasilkan manusia peserta didik dan di samping menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, juga memiliki keterampilan dan karakter serta kepribadian yang utuh. Yang C, pendidikan sepanjang hayat. Ide tentang pendidikan sepanjang hayat atau yang kita singkat dengan PSH dibangkitkan oleh tokoh pendidikan John Amos Comenius di abad ke-16 dan di tahun 1950-an dikembangkan oleh John Dewey, ahli filsafat dan pendidikan dari Amerika Serikat. Mencetuskan konsep pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membuat persiapan yang berguna di akhirat nanti. Lebih lanjut dikatakannya karena sepanjang hidup manusia merupakan proses penyiapan diri untuk kehidupan di akhirat.
Dalam kenyataan hidup sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup, meskipun dengan cara berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Belajar itu jangan dilihat dari pendidikan formal, namun juga dari pendidikan informal atau pendidikan dari keluarga, non-formal, atau pendidikan dari lingkungannya, baik berupa pembelajaran maupun pengalaman. Tidak ada batas usia yang menunjukkan tidak mungkinnya dan tidak dapatnya orang belajar. Jika ada ibu rumah tangga yang sudah tua berusaha untuk mencari tahu mengenai cara baru membuat kue dan jenis masakan lainnya, itu merupakan pertanda bahwa mereka itu sedang belajar. Seorang petani tua juga berusaha mencari informasi kepada petugas penyuluh pertanian lapangan atau petugas PPL mengenai cara baru bercocok tanam, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Ini juga dikategorikan belajar. Seorang anak yang menonton tarian dan tabu pada saat pementasan seni, kemudian dia menggerakkan tangannya dan badannya seperti penari atau penabuh, kemudian bertanya tentang tarian dan kesenian tersebut, juga dikategorikan belajar. Hal ini juga berlaku bagi pedagang, pengrajin, seniman, pendakwah, pendarma wacana, dan terlebih guru sebagai pendidik. Dengan memperhatikan masukan dari sebagian pemerhati pendidikan, ada beberapa alasan PSH diperlukan, yaitu pertama, yaitu keadilan. Masyarakat luas dengan berbagai strata merasakan adanya persamaan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini berarti pula terjadinya persamaan sosial, ekonomi, gender, dan politik. Konteks yang lebih luas bahwa dengan terselenggaranya PSH yang lebih baik akan membuka peluang bagi perkembangan pendidikan dan pembangunan nasional untuk mencapai tingkat persamaan internasional. Yang kedua, yaitu ekonomi. Persoalan PSH dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan, produktivitas kerja, dan peningkatan GNP atau pendapatan rata-rata per kapita. Beberapa negara, termasuk negara maju, merasakan beratnya beban biaya penyelenggaraan pendidikan. Ada beberapa alternatif dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan, antara lain dengan cara memperbesar daya serap sekolah, misalnya dengan sistem double shift, memperpendek masa pendidikan, meningkatkan pendayagunaan teknologi pendidikan, mendiseminasikan inovasi-inovasi pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga. Fungsi pendidikan yang seharusnya diperankan oleh keluarga dan juga fungsi lainnya seperti fungsi ekonomi, rekreasi, dan lain-lain lebih banyak diambil alih oleh lembaga atau organisasi di luar lingkungan keluarga, khususnya oleh sekolah. Dengan diambil alihnya sebagian tugas pendidikan oleh sekolah sehingga orang tua hanya tinggal menunggu hasilnya. Sebaliknya, sekolah menganggap bahwa pendidikan efektif sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga. Konsep pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah yang tidak menyambung ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan ini dapat diisi melalui penyelenggaraan PSH yang sifatnya menembus batas-batas kelembagaan, di mana PSH adalah pendidikan sepanjang hayat.
Keempat, perkembangan iptek. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam semua sektor dalam pembangunan, termasuk sektor pendidikan, sangat terasa. Terlebih telah berkembang teknologi informasi dan industri pada dekade 2010-an yang populer disebut revolusi industri 4.0. Melalui industri 4.0, pendidik atau guru di masa depan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat memanfaatkan iptek ini dalam proses pendidikan. Guru berfungsi sebagai seniman atau artis dan ilmuwan saintis dalam merancang dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan mengelola sumber-sumber belajar yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan. Pembelajaran yang sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikenal dengan pembelajaran berbasis blended learning atau PBL. PBL merupakan pembelajaran yang bukan hanya berbasis pada tatap muka, tetapi dikombinasikan dengan sumber yang bersifat offline maupun online. Melalui perkembangan iptek, berbagai inovasi pendidikan mulai berkembang dan didiseminasikan seperti kejar paket yang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Selain itu juga ada program SMP terbuka maupun program SMA terbuka dan sampai tingkat universitas terbuka. Belajar jarak jauh atau BJJ, telekonferensi, dan lain sebagainya. Kelima, sifat pekerjaan. Untuk dapat tetap menangani pekerjaan yang menuntut persyaratan baru, seseorang harus berkemauan untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus. Pendidikan sepanjang hayat merupakan alternatif yang dapat mengantisipasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh pekerja di masa depan. Yang kita akan membahas yaitu implikasi pendidikan sepanjang hayat atau implikasi PSH. Pendidikan berlangsung dari masa bayi atau balita. Bahkan dari ilmuwan kesehatan reproduksi ada yang menyatakan bahwa pendidikan sudah dimulai dari dalam kandungan, yang tentunya dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan oleh ibunya sampai dengan pendidikan diri sendiri pada masa tua atau manula. Adapun ciri-ciri karakteristik PSH adalah sebagai berikut. Yang pertama, PSH menghilangkan pemisah antara sekolah dengan lingkungan kehidupan nyata di luar sekolah. Yang kedua, PSH merupakan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan, sedangkan bersekolah hanya merupakan sebagian atau bahkan sebagian kecil dari keseluruhan proses belajar yang dialami seseorang selama hidupnya. Yang ketiga, PSH lebih mengutamakan pembekalan sikap dan metode daripada isi pendidikan. Pendidikan yang mengutamakan pemberian bekal isi sifatnya statis dan akan mudah dilanda keusangan. Yang keempat, PSH menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama di dalam proses pendidikan, yang mengarah kepada pendidikan diri sendiri atau self-education. Autodidak yang aktif kreatif, tekun, bebas, dan bertanggung jawab. Tabah dan tahan banting, serta yang sejalan dengan penciptaan masyarakat gemar belajar atau yang sering disebut dengan learning society. Dalam latar pendidikan sepanjang hayat ini, proses belajar mengajar di sekolah seyogianya mengembangkan sekurang-kurangnya dua misi, yakni yang pertama membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Kedua, bersamaan dengan itu terjadi peningkatan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat atau PSH.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas telah mengamanatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional antara lain bahwa tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan secara demokratis yang menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan Indonesia. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di-subscribe bagi kita yang belum pernah men-subscribe-nya. Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat. Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan